Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan para konco-konco. Kembali lagi dengan saya Mbak Dona. Saya selaku manajer dan anak dari Abah Thoyib akan melangsungkan atau meneruskan konten yang sempat tertunda dikarenakan Abah Thoyib sudah berpulang. Dan sebelum saya melanjutkan videonya, saya mohon buat kita untuk mengirimkan Al-Fatihah dulu untuk Abah Thoyib yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi Abah Thoyib, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Baik para konco, di sini Mbak Dona akan membahas sedikit atau mengulik sedikit, kurang lebih sedikit ya, tentang bukan prediksi sih, lebih tepatnya tentang menghitung gimana sih kalau menurut orang Jawa menghitung tentang weton Senin Wage. Tuh banyak banget nih yang penasaran sama namanya Senin Wage, nggak tahu kenapa ya. Menurut aku di antara weton-weton yang ada itu Senin Wage tuh kayak weton yang paling dicari gitu. Iya bener, weton yang paling dicari itu ya Senin Wage ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, Mbak Dona mohon buat teman-teman semua jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang konco-konco punya agar teman-teman yang lain ikut sinau bareng. Oke ya. Jadi ini di sini temanya kita sinau bareng ya teman-teman. Mohon digarisbawahi kita sinau bareng. Jadi kalau ada salah kata dari saya kalian bisa koreksi. Kalau mungkin ada tambahan dari kalian silahkan tulis di kolom komentar. Baik, langsung kita tulis Senin Wage. Senin Wage. Ya, ngeri ya Senin Wage. Senin ini nilainya 4 ditambah Wage itu nilainya juga 4 ya. Jadi sama dengan 8. Oh. Nih, ini yang paling penting, yang weton paling penting itu adalah nilai neptu dan pasaran atau hari dan pasarannya itu piro. Nah, kalau kamu dapat orang Jawa, jadi mantu orang Jawa takoni, "Nduk, le wetonmu opo?" Senin Wage. Malah wetone sing cilik iki to. Loh, jangan salah, Bu. Pak, Senin Wage biar kecil tapi dia tuh istimewa. Makanya kita kupas ya. Baik, 8. Nah, jadi setiap pembagian dalam neptu itu ada artinya masing-masing konco. Kalau mencari waktu tuh harus dibagi berapa, mencari rezeki berapa. Nanti kalau udah ketemu sama pasangan, nah dibagi lagi, jadinya segini, temunya segini. Kalau 2 masing-masing 1 rezekinya banyak. Kalau 1 setengah-setengah ya kurang. Kalau kosong malah nggak ada rezekinya, nggak boleh diteruskan. Tapi kita bahas yang weton aja dulu ya. Baik, weton Senin Wage, peruntungan untuk wataknya. Nah, watak Senin Wage kaya apa sih? Kita hitung ya. Jadi menghitung pasaran Senin Wage 8 untuk watak sendiri dibagi 5 ya. Dibagi Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. 5, sisanya 3. Kembali lagi dihitung dari Sarmo, Sarpo, Rojo. Raja, ngeri. Biar kecil tapi raja. Maksudnya raja itu apa toh Mbak? Nah, raja itu kan banyak ya. Ada raja yang baik, ada raja yang bijak, ada raja yang berkuasa, ada raja yang penguasa. Pokoknya yang namanya raja itu adalah orang nomor 1 yang paling dijunjung atau pentolan. Ini raja itu bukan Tuhan ya, pemimpin lah, pemimpin yang paling pentolan. Nah, serta banyak raja tuh kan juga watak raja kan nggak semua baik, bijak gitu. Nah, macam-macam ya. Jadi raja itu ya ada yang Allah dan ada yang becik. Tapi yang dipilih menjadi raja itu biasanya orang-orang yang bijak, becik, dan yang punya apa ya, karisma sendiri, yang aura atau inner beauty-nya tuh memancar gitu loh konco.
Nah, ciri-ciri dari apa ya, Senin Wage sendiri tuh pemberani ya. Saya tuh pernah dibilang sama fotoe, Senin Wage HP ondo. Walaupun nilai ini mau 8, tapi dhek iku otone apik lho. Ancen apik banget Senin Wage iku. Dhek iku wani. Wonge tegas. Berani. Lek nesu ya nesu, cuma dhek iso ngrendemne utawa iso nglarehne, iso munggah ngedukne perasaan, iso munggah ngedukne emosi. Jadi lek sampean ibaratnya Senin Wage ya, wong iki nungus marah, membara, berapi-api. Bener dia marah, dia juga marah, dia punya juga emosi. Cuma dia tuh udah kayak bisa meletakkan amarahnya. Oh iya, bener aku nesu, cuma aku kudu ngene. Oh iya, aku nesu, aku butuh sendiri. Oh iya, aku tak ngene, aku tak ngono. Nah, itu banyak sekali. Terus kalau Senin Wage sendiri itu juga dia itu kalau ngomong tuh nggak syukur ngomong gitu. Dia tuh ngomong berhenti sejenak, terputus gitu, lalu melanjutkan omongannya lagi, berhenti sejenak, melanjutkan omongannya. Jadi nggak nyerocos, jadi ngomongnya tuh kayak terpilah dan dipilah gitu. Terus orangnya juga lincah ya, setahu aku tuh orang Senin Wage tuh lincah, kesit, mengerjakan apa tuh sat seperti itu. Jadi Senin Wage itu cukup istimewa dan berkarismatik ya. Oke, untuk wataknya ya, wataknya tadi raja, rojo. Yang namanya raja tuh dipilih dan pasti terpilih, dan pasti orang-orang yang terpilih akan jadi raja. Ya nggak teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut dari rezekinya. Rezeki kelihatan ya papan tulisnya ya, sampai sini kelihatan ya. Sorry ini bulat ini ya, bulat ini tuh lighting aku. Rezeki. Nah, kita kupas nih. Rezeki Senin Wage itu seperti apa? Tuh, simak ya. Buat yang Senin Wage monggo komen di bawah, kalau ada kurang lebih dari yang saya bicarakan ditulis aja. Nah, untuk rezekinya masih sama. Rezeki ini juga dibagi 5 karena ada guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah, 5 kan, diulangnya lagi sisa 3 kan. Jadi sandang, pangan, guru, sandang, dan pangan. Jadi ketemunya di pangan. Pangan. Lho Mbak, pangan ki apa? Kok wonge arek mangan? Nah, enggak ya teman-teman. Pangan itu artinya babakan dalam permasalahan perpanganan. Nah, ini mau disimak ya. Jadi rezeki Senin Wage itu berpotensi pada pangan. Nah, pangan ini bisa berarti nanti kalau dia punya usaha, mungkin bisa buat restoran, atau mungkin bisa buat pabrik yang memproduksi makanan, atau juga dia bisa mengolah makanan yang bertujuan untuk ke pangan. Seperti itu teman-teman. Tapi ini tuh kayak bersinambungan sama letak tata usahanya ya. Coba kita lihat. Tempat usaha, tata usaha, apa ya, letak usaha gitu ya. Aduh bingung Mbak Dona. Letak usaha, letak usahanya kan ada 3 nih, darat, air, dan udara. Wih, ngeri ya. Dibagi 3, sedangkan adanya Neptunnya Senin Wage itu ada 8. Kalau dibagi 3 ya, dari darat, air, udara, darat, air, udara, darat, air. Nah, potensinya ada di air gitu. Jadi apa sih panganan yang ada di air, yang berkesinambungan dengan air? Ini tuh kayak udah sepasang jodoh gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bisa usaha ternak grameh, atau mungkin punya resto grameh bakar, ikan bakar, yang berpotensi kerja di air dan potensinya juga di pangan. Seperti itu guys, untuk ini ya, untuk rezeki dan tata usahanya. Dan yang keempat, tentang pangupo jiwo, atau sandang pangan atau kemampuan hidup seseorang. Jadi itu kayak
ikhtiarnya tuh seperti apa sih gitu. Pangupo jiwa. Seperti itu ya guys. Gitu ya konco-konco, pangupo jiwa atau ikhtiarnya atau kemampuan hidup atau sandang pangan. Lebih ke meliputi ke semua hal orangnya tuh seperti apa. Ikhtiarnya tuh gimana gitu loh ya. Kita hitung, sedangkan untuk pangupo jiwa ini dibagi menjadi 7 guys konco-konco, yaitu ada Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wirang, lupa bentar. Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak, Lebu Katiup Angin, sisa 1 kembali lagi ke Segoro Ngawiseso. Ini tuh kayak pangupo jiwa yang paling didambakan seseorang yang punya oton itu sungguh luar biasa. Pangupo jiwanya tuh Segoro Ngawiseso. Segoro itu laut ya, luas. Ngawiseso ki ombo. Jadi dia tuh kahanannya tuh orang yang bener-bener luas, hatinya tuh luas, ibarat memberi maaf tuh luas, meminta maaf luas, rezekinya juga luas, semua serba luas. Jadi Senen Wage ini sungguh Senen yang istimewa kalau menurut Mbak Dona ya, seperti itu. Dan apa ya, mendapat rezekinya tuh mudah, sandang pangan juga bagus banget. Terus luas budinya, dia tuh pemaaf dan disegani banyak orang. Pokoknya orang yang ada di Senen Wage itu berkarisma. Berkarisma. Inner beauty-nya muncul, karismanya ada. Pokoknya semua tuh bagus ya. Cuma Senen Wage ini apa ya? Sedikit ya, bukan sedikit, minusnya ya, dia itu sering mengalami cobaan-cobaan yang tiada henti. Cobaan ini selesai, datang lagi cobaan baru. Cobaan ini mau selesai, ada lagi cobaan baru. Tapi yang namanya cobaan, teman-teman, yang namanya cobaan setiap orang pasti dicoba atau diuji. Ibaratnya kita tuh sekolah ya. Semakin kita diuji, berarti kita tuh akan naik kelas. Karena ibaratnya anak sekolah ya, cah sekolah belajar diwenehi ujian, wis menggarap selesai ujiannya munggah kelas. Berarti ketika Allah memberi kita ujian, kita akan naik kelasnya gitu, atau kita akan naik derajatnya. Mungkin seperti itu ya, kalau menurut saya seperti itu. Baik. Nah, untuk Senen Wage ini sendiri, jodoh yang cocok ya, ini menurut hitungan aja. Jodoh yang cocok untuk weton Senen Wage itu neptunya tuh yang jumlahnya 8, 10, 12, 14 sama 16. Nih, weton yang jodohnya yang cocok buat Senen Wage. Jadi kalau apa ya, bisa Minggu Legi, Selasa Legi, mungkin Kamis Wage, Minggu Pahing juga, atau Sabtu Pon ya. Pokoknya yang neptunya 8, 10, 12, 14 atau 16. Banyak kok waktu neton yang kembar. Seperti 16 kan, kalau 16 tuh ada Kamis Kliwon, terus kalau 14 itu juga ada Sabtu Legi. Kan double-double kan banyak ya teman-teman. Oke, seperti itulah kilasan atau apa ya, kilasan atau ungkapan sedikit pembelajaran sinau bareng dari Mbak Dona yang mungkin kita bisa jadikan sharing bersama ya teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata dari Mbak Dona mohon maaf yang seluas-luasnya, karena di sini kita juga sinau bareng ya. Temanya masih belajar bersama. Baik teman-teman, konco-konco, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.